Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan atau suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, siang hari ini saya ingin mengarah terhadap manusia tersebut. Manusia yang selama ini kamu prioritaskan tetapi pergi meninggalkan diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana posisi pergerakan energi yang dimiliki oleh manusia tersebut untuk siang ini. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut berasal dari situasi keuangan yang dia miliki. Keuangan yang bisa saja saya mengategorikan untuk siang hari ini sepertinya bersifat makmur, tetapi kemakmuran yang dia miliki bukan dia yang menikmatinya. Karena bisa saja kemakmuran yang dia miliki secara keuangan itu dimanfaatkan oleh orang lain di luaran sana, di mana ketika orang memanfaatkan manusia tersebut, manusia itu merasa kemakmuran keuangan dia seperti dimanipulatif. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini secara perasaan, lagi-lagi perasaan yang dia miliki ini sepertinya masih terkoneksi terhadap diri kamu, yang dimana koneksi ini saya kategorikan manusia tersebut merasa ada kebahagiaan di masa lalu yang pernah kamu berikan, di mana kebahagiaan yang kamu berikan di masa lalu masih saja dia simpan secara perasaan. Kartu pertama yang saya pegang ini kartu yang berbicara secara koin. Koin dalam arti apa? Keuangan. Walaupun saya mengatakan situasi perasaan dia terhadap diri kamu, tetapi yang menjadi acuan saya terhadap kondisi keuangan dia.
Keuangan yang bisa saja saya mengategorikan memiliki tetapi bukan dinikmati. Memiliki tetapi bukan dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan ekspektasi yang ada di dalam pemikiran dia. Muncul kartu Price of Cups, kartu cawan yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik kata cawan, lagi-lagi cawan ini mengatakan dari situasi perasaan, yang dimana situasi perasaan ini seperti ada gambaran yang dimana manusia tersebut seperti merasa dikecewakan. Dikecewakan bukan berarti ini ada kaitannya terhadap diri kamu, tetapi kekecewaan tersebut ada kaitannya dari apa yang dia prioritaskan sehingga dia meninggalkan diri kamu. Kalaupun saya memutarbalikkan perkataan yang barusan saya katakan dan mencoba untuk menarik posisi energi kamu, cawan yang saya katakan ini lagi-lagi kondisi diri dia masih menginginkan suatu bentuk kemitraan terhadap diri kamu. Muncul kartu Ten of Pentacles, terdiri dari 10 koin. Lagi-lagi berbicara mengenai koin. Koin dalam arti apa? Kartu ketiga ini mengatakan ini manusia sepertinya tidak ada kebahagiaan yang dia dapatkan ketika dia ini memberi suatu komitmen terhadap orang lain. Tidak ada suatu bentuk kenyamanan yang dia rasakan ketika dia ini lebih memprioritaskan orang lain, dan tidak ada suatu bentuk feedback yang dia terima agar posisi diri dia ini bisa merasa stabil dengan memberikan kemewahan terhadap orang lain. Secara kebutuhan atau secara biologis ini manusia memang mendapatkan apa yang dia cari karena memang situasinya manusia itu memiliki kemakmuran. Tetapi apa yang dia rasakan secara biologis lagi-lagi sangat memberontak secara perasaan. Perasaan dia ini masih terkoneksi terhadap diri kamu, wak geng. Muncul kartu Four of Cups, terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari keempat cawan yang barusan saya katakan, satu cawan yang saya tarik ini seperti memberikan suatu gambaran yang dimana posisi diri dia untuk siang hari ini, posisi yang sengaja untuk mengasingkan diri karena memang ini manusia sedang terjebak di dalam perbuatannya sendiri. Ini manusia secara pembawaan energi seperti orang yang apatis. Apatis dalam arti apa? Baru merenung, di mana apa yang dia renungkan seakan-akan memberikan anggapan kecerobohan dia meninggalkan diri kamu itu seperti menjebak situasi keuangan dia, di mana keuangan dia ini benar-benar dimanfaatkan oleh orang lain. Ini Four of Cups, terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mengatakan ini manusia masih melamun perihal diri kamu, bisa saja. Karena masih ada ekspektasi yang begitu sangat tinggi yang ada di dalam pemikiran dia, masih menunggu diri kamu. Walaupun diri dia ini sudah ada komitmen terhadap orang lain, tetapi kamu ini masih saja dia tunggu dan masih saja menjadi bahan renungan dia untuk dia berharap atau mungkin menjadi bahan untuk membuat manusia itu melamun perihal diri kamu. 3 kartu pertama itu lebih kuat untuk mengatakan posisi energi kamu, bahwasannya manusia itu jauh lebih merasa ada kedamaian ketika bersama dengan diri kamu daripada terhadap orang lain. Muncul kartu Five of Swords, terdiri dari 5 pedang.
Kalau saya mencoba menarik satu pedang dari kelima pedang tersebut, satu pedang yang saya tarik ini lagi-lagi mengatakan situasi dia siang hari ini benar-benar dalam situasi kemalangan. Kemalangan dalam arti apa? Posisi keuangan dia. Ini manusia dalam posisi yang begitu sangat sulit untuk lepas dari kondisi yang membuat diri dia ini terjebak. Awalnya memang manusia itu mengenal pihak ketiga hanya sekedar iseng-iseng doang. Awalnya memang manusia itu mengenal pihak ketiga hanya untuk mendapatkan kebutuhan biologis. Tetapi semakin dia jalani, semakin dia terima, manusia itu terjebak dalam perbuatan kebodohan dia. Ujung-ujungnya dia sendiri yang malang. Ujung-ujungnya dia sendiri yang siang hari ini merasa tidak ada suatu bentuk kepuasan secara batin, sehingga manusia itu masih saja ingin menunggu diri kamu. Kepuasan secara batin ini dari orang lain tidak dia dapatkan. Muncul kartu Knight of Cups, pangeran atau prajurit yang memegang satu cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik kata cawan, cawan ini seperti memberikan suatu gambaran. Bisa saja ini manusia masih akan mengarah terhadap diri kamu, tetapi mengarahnya manusia tersebut, dia akan memperjuangkan diri kamu, atau mungkin dia ini akan berusaha untuk meyakinkan diri kamu bahwasannya apa yang dia lakukan di luaran sana seperti kesalahan yang begitu sangat fatal yang sudah membuat kehidupan dia merasa tidak ada kedamaian. Kemungkinan besar kalaupun manusia ini masih ingin mengarah terhadap diri kamu, dia akan memberikan diri kamu ini suatu bentuk posisi tawar-menawar, di mana ketika tawar-menawar ini apakah diri kamu bisa memberikan kesempatan, atau mungkin manusia itu merasa bisa bertemu terhadap diri kamu. Kalaupun saya mengatakan dari sisi lainnya, Knight of Cups ini bisa mengatakan dari kondisi komitmen dia. Ternyata manusia itu sudah dimanfaatkan secara keuangan, plus masih ada asmara baru di luar dari asmara yang dia jalankan. Muncul kartu Ace of Swords, kartu pedang yang keluar. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang ini lagi-lagi seperti memberikan suatu gambaran manusia tersebut masih menginginkan yang namanya permulaan baru terhadap diri kamu. Masih mencoba untuk berpikir bagaimana caranya agar bisa mendapatkan peluang dari diri kamu, dan masih berpikir bagaimana caranya untuk berusaha untuk meyakinkan kamu kembali. Ibaratnya kartu Ace of Swords ini mengatakan manusia tersebut masih menginginkan kehidupan baru dari diri kamu. Nih dia wak geng. Muncul kartu Price of Wands, satu tongkat. Kalau saya mencoba untuk menarik kata tongkat, tongkat ini seperti mengatakan ada beban dan ada tanggung jawab, tetapi beban dan tanggung jawab seperti membuat manusia tersebut sudah salah untuk menempatkan posisi dia ketika dia meninggalkan diri kamu demi orang lain. Ini yang saya lihat wak geng dari beberapa kartu ini. Pantas tadi 4 cawan yang keluar, ternyata 4 cawan itu dibenarkan oleh kartu Price of Wands. Manusia itu bersikap apatis karena memang keapatisan dia itu karena manusia tersebut lagi dipaksa untuk memikul yang namanya beban ketika dia mengenal orang lain. Kalaupun saya mengatakan Price of Wands ini terhadap posisi energi kamu, saya rasa ini manusia
mengarah terhadap diri kamu penuh dengan kehati-hatian. Kenapa penuh dengan kehati-hatian? Karena memang posisi kamu ini sudah pernah menerima pengalaman, tetapi pengalaman tersebut bukan pengalaman yang manis, melainkan pengalaman yang begitu sangat mengerikan. Dari pengalaman tersebutlah manusia itu sedang berusaha untuk mencari berbagai tindakan agar bisa mendapatkan peluang dari diri kamu. Muncul kartu King of Pentacles, raja atau ratu yang memegang satu koin. Kalau saya mencoba untuk menarik kata koin, koin ini lagi-lagi seperti mengatakan orang yang dia prioritaskan hanya untuk memberikan suatu tindakan keserakaan, di mana keserakaan tersebut hanya untuk memanfaatkan manusia tersebut. Ini King of Pentacles, raja atau ratu yang memegang koin. Koin yang dipegang ini saya kategorikan kemakmuran, kesejahteraan, dan bentuk kestabilan di dalam kehidupan yang dia miliki diperlakukan dengan cara sombong, dengan tindakan diri sendiri, tetapi tindakan itu malah membuat diri dia merasa dirugikan sendiri. Kalau saya mengarahkan kartu King of Pentacles ini terhadap posisi energi manusia tersebut ketika bersama dengan diri kamu di masa lalu, memang secara karakter ini manusia sangat sombong. Kesombongan dia membuat diri kamu merasa ilfil. Di luar dari kesombongan dia, ini manusia tidak ada jaminan komitmen yang dia berikan terhadap diri kamu. Bahkan ini manusia pun secara kebutuhan tidak bertanggung jawab terhadap diri kamu, tetapi mampu untuk berbicara terhadap berbagai orang di luaran sana bahwasannya diri dia sudah bertanggung jawab. Lebih baik membuang kondisi keuangan terhadap orang lain daripada memberikan kebutuhan terhadap diri kamu. Tetapi keuangan yang dia buang terhadap orang lain justru membuat orang lain merasa mendapatkan kondisi yang bagus. Orang lain yang merasa diuntungkan. Manusia ini merasa ditipu. Itu dia geng. Ada beberapa koin, ada beberapa kartu yang berbicara mengenai koin. Berarti untuk siang hari ini yang lebih identik mengatakan kondisi diri dia, kondisi yang lagi miskin, kondisi yang lagi cacat, kondisi yang lagi lumpuh secara keuangan. Walaupun saya tadi mengatakan situasi perasaan dia ingin mengarah terhadap diri kamu karena memang situasinya manusia ini merasa dirugikan dari apa yang dia prioritaskan terhadap orang lain. Muncul kartu Knight of Pentacles, lagi-lagi kartu koin yang keluar. Ini kartu koin, materi lagi yang berbicara. Berarti ya sudah fix geng. Ini manusia, kondisi diri dia memang kondisi yang dimanfaatkan secara materi. Materi yang dia dapatkan untuk dimanfaatkan, ya lagi-lagi manusia ini kalaupun masih datang dan berusaha untuk meyakinkan diri kamu karena memang dia menginginkan agar diri kamu ini membantu dari situasi keuangan dia yang lagi rugi total. Bagaimana geng, dari apa yang saya ucapkan tadi, apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya ucapkan tadi sebagai gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas. Setidaknya dari beberapa kartu yang saya pegang ini, kamu mengetahui apa isi dari kartu tersebut.
Ingat, saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain di dalam pemikiran kamu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu. Anggap saja sebagai tukar pikiran. Ini dia wageng. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.